Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma Waalaikumsalam ba'du. warahmatullahi Puji dan wabarakatuh. syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in Sallallahu alaihi tabi'atnya, dan wasallam. mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin, ya Allah, ya Amin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan puasa Amin di amin. hari keempat dan alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan Hmm. agenda rutin tahunan yaitu podcast Ramadan di mana podcast Ramadan tahun ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya alhamdulillah. Walaupun kita belum bisa mendatangkan langsung tapi alhamdulillah karena zaman sekarang itu yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Alhamdulillah bisa mengundang Ya. Ambu lewat virtual. Oke, di mana tema kita hari ini tema yang sedang hot sekali ya gitu Ambu dan sekaligus menjadi kekhawatiran bagi Hmm. kami para orang tua terutama yang memiliki anak perempuan walaupun sebenarnya perempuan dan laki-laki sama saja gitu karena mungkin yang kemarin kasus yang viral itu Hmm. korbannya perempuan mungkin jadi lebih khawatir gitu seperti itu di mana child grooming ini Oke. masih banyak yang awam gitu karena kan sekilas baca sekilas mungkin hanya dari PDF yang dibagikan terus langsung menyimpulkan, kita belum menanyakan kepada ahlinya. Hmm. Maka dari itu saya akan menanyakan langsung Hmm. kepada Ambu, bagaimana sih menurut Ambu gitu melihat kondisi Hmm. keamanan anak-anak saat ini, khususnya dalam konteks realisasi relasi sosial dan dunia digital yang memang sekarang sudah, masya Allah, sudah AI bukan digital lagi. Mangga Ambu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatannya untuk di podcast Ramadan Fatayat NU PC ya. Pangandaran, mudah-mudahan Allah Ya, memberkahi langkah kita semua di bulan suci Ramadan ini. amin ya Allah ya Alhamdulillahirabbil Rabbal alamin wa alamin. bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil Amin. anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas izin Allah pada akhirnya kita dapat bersua. Salawat dan salam pun semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu alaihi Oke, wasallam. menanggapi isu yang memang sebetulnya hmm, ini seperti gunung es ya. Gunung es dalam artian seperti Ya. iceberg yang kelihatannya sedikit, bahkan tiba-tiba ada yang viral, namun jauh di dalamnya itu banyak hal sekali yang terjadi. Cuman yang viralnya itu kebetulan ada Ya. demikian, barulah mulai tersonding gitu, child grooming. Nah inilah yang akan coba kita lihat, yang Mm-mm. akan coba kita dalami itu kayak gimana. Nah, memang betul seperti kata Bunda Alma, ketika konteksnya sekarang kita bagaimana berelasi sosial bukan hanya di dunia Ya. fisik nyata tapi juga di dunia mata deh. Di dunia maya. Nih, Bunda Alma ya. Iya, Oke, iya, itu iya. ngecek konsentrasi Bunda Alma yang lagi puasa ya. Mm-mm. Ada. Jadi saya akan Siap. berawal akan berawal dari data dulu Aduh. ya, berawal dari data di Oke. UNICEF. Kita dari internasional dulu di UNICEF yang memang ini Ya. mencengangkan sekali. Satu di antara lima Hmm. perempuan dan satu di Hah, antara ya 7 Allah. laki-laki di dunia yang pernah mengalami kekerasan seksual saat masa kanak-kanak. Nah, bahkan Ya tidak sedikit Allah. klien saya pun yang datangnya usia remaja dan dewasa, entah ada yang sudah menikah atau belum, ya menyampaikan fakta bahwa saya pernah dilecehkan, saya pernah ini, entah oleh orang terdekat yaitu keluarga, bahkan seringkali bersinggungan hingga detik ini, ataupun di ranah luar. Namun perlu kita pahami yang jangan sampai kita terkecoh bahwa child grooming ini tidak diawali dari kekerasan fisik yang secara brutal, justru sebaliknya diawali dari Ya. kehalusan. Maka itulah child grooming itu Aduh. adalah manipulasi psikologis Bunda Alma. Jadi Wih, ngeri. manipulasi psikologis yang memang begitu terstruktur, yang memang sudah ada ya predator seksual, sebetulnya ujung-ujungnya masalah seksual meskipun ada eksploitasi
lain selain dari masalah seksual. Tapi memang Iya. diawali dengan perhatian yang berlebih, empati yang semu, bahkan dukungan emosional, sehingga anak-anak dan remaja itu merasa ada trust, ada percaya. Kalau sudah ada trust, ada percaya, barulah di Hmm. sana keluar dari batasan-batasan tertentunya. Nah, itulah yang mungkin menjadi pengantar bahwa ini bukan berniatan untuk jadi scary, takut berlebih dan lain Iya. sebagainya, tapi memang Mm-mm. menumbuhkan awareness bahwa ketika kita menjadi orang tua tuh kita langitkan dengan doa, jangankan anak jauh dari pandangan kita, anak di pinggir kita pun bisa jadi celaka, tapi kita juga harus membumikan Mm-mm. dengan ikhtiar. Ikhtiar dalam bentuk apapun bahwa kita harus senantiasa terus-menerus upgrade ilmu sehingga kita menjadi lebih aware akan titik-titik yang begitu deep, yang begitu dalam, yang itu tidak terlihat. Begitu mungkin Bunda Masya Alma untuk Allah. pengantar di apa Ya, ya ya, ya, ya. di podcast kita hari ini ya. Oke, benar Oke. banget ya Ambu. Seperti gunung es ternyata datanya segitu banyaknya ya. 1:5 Mm-mm. bagi perempuan dan 1:7 untuk laki-laki. Mm, Ngeri sebetulnya ya. Mudah-mudahan kita semua betul. dijauhkan. Mm, Oke, selanjutnya Ambu. Jadi apa sih child grooming itu dan mm, juga seberapa sering kasus child grooming itu yang terlaporkan gitu. Kita kan taunya kalau sudah viral satu kasus itu pun. Nah, sebenarnya ada mm, yang terlaporkan itu ada mm, berapa dan child grooming sendiri itu apa? mm. Oke, jika kita berbicara datanya secara pasti, saya jujur memang belum kalau yang pasti datanya berapa Iya, berapanya, iya. tapi tadi begitu jika comparisonnya bandingannya satu satu banding lima untuk perempuan, satu banding laki-laki itu global gitu ya. Cuma poinnya adalah ketika Iya, ditanya child grooming, jadi kalau bahasa aslinya itu kan grooming itu artinya kan merawat justru Bunda Alma. Kalau bahasa iya. kita artikan satu-satu, tapi kan ini idiom. Idiom itu ya bukan berarti child Mm-mm. itu anak, grooming itu merawat, jadi merawat anak. Mm-mm. Tidak, namanya idiom. Idiom itu dua kata disatukan yang Iya. memiliki arti yang pada akhirnya berbeda gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi Mm-mm. secara hakikat kita bisa melihat bahwa seakan-akan orang yang lebih besar dari segi usia seakan-akan memang diawali dari itu, diawali dari merawat dulu, Hmm. entah itu Aduh. merawat fisiknya dan psikologisnya yang pada akhirnya padahal secara garis besar itu adalah manipulasi. Nah, itulah child grooming. Jadi diawali dari love Iya, iya, iya. bombing dan itu tentu mereka pun mengidentifikasi. Gak semuanya bisa jadi objek di dalam child grooming ini. Itulah tujuan dari kenapa Iya, iya. adanya podcast dengan judul ini adalah demikian agar kita mengetahui jangan sampai anak kita tuh menjadi objek dari para predator-predator yang memang akhirnya anak kita nauzubillah mendapatkan ya grooming itu. Alhamdulillah Nah, mendalik. dan jika Iya, iya. berbicara seringnya terjadi dan memang ini bukan hanya di ranah keluarga saja tapi di ranah luar keluarga. Di luar keluarga misalnya rata-rata Masya Allah. mentornya, Iya, guru iya, iya, iya. banyak dan lain sebagainya. Pokoknya teman, Aduh. teman tapi yang usianya lebih atas bukan teman sebaya. Nah, itu rata-rata demikian. Iya, iya, iya. Itu mungkin Bunda Alma kalau ditanya dari apa yang dimaksud dulu dengan child grooming dan intensitasnya seperti apa tuh kayak gitu begitu. Iya, Masya Allah sekali ternyata ya. Oke, terus selanjutnya, jadi dampak awal yang biasa Mm-mm, muncul pada anak korban child grooming itu apa sih, Ambu? mm-mm, mm-mm. Nah, jadi kalau berbicara dampak awalnya, ketika pas awal-awal tuh kan kayak kayak baal lah kalau kalau ada anestesia Hmm, kayak baal, gak ngerasa Mbak. apapun, gak Iya, iya, iya. keras gitu loh. Gak kerasa oh ini tuh adalah tanda-tanda bahwa kita nanti akan sakit gitu ya. Tapi justru Mm-mm. kayaknya ini adalah obat, Bunda Alma. Karena kan tadi Ya gak Allah. semuanya jadi objek ya objek-objeknya tertentu adalah memang anak-anak yang rendah diri, rata-rata anak yang memang Iya, iya. kurang touching dari orang terdekatnya dan lain sebagainya sehingga kita ketika mendapatkan hal tersebut langsung kayak gimana ketika bertanya dampaknya tuh mulai dari awal yang ringan hingga sampai berat. Nah, ada.
yang ringan dari segi Masya Allah. insekuritas dan lain sebagainya. Tapi yang berat ya Insecurity. bisa sampai Oh iya iya. depression, anxiety gitu dan lain trauma yang sangat dalam dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya itu berpengaruh pada relasi dalam kehidupan selanjutnya. Begitu ya. Jadi baru aja Oke, kemarin iya 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 ini iya. saya pas penelitian di Pengadilan Agama Bandung, Bunda Alma. Jadi yang gugat Mm-mm. cerai misalnya usianya tuh baru 20 tahun. Artinya baru menikah tuh antara Aduh, 1 tahun kurang, bahkan bulanan gitu. Dan itu banyak korban child ya. grooming. Kita harus melihat tanda-tandanya, Bunda Waduh. Alma. Kita melihat tanda-tandanya di mana hmm, ada yang misalnya nembak dalam posisi pada akhirnya menikah lah, menikah seadanya. Mm-mm. Rata-rata begitu menikah Nikah seadanya, seadanya. orang tua Oh, ya seadanya yang seadanya tuh dalam artian kalau memang keadaannya demikian, kita betul-betul kenal misalnya tetangga dan sebagainya itu tidak apa-apa, tapi seadanya itu dalam posisi tidak ada figur yang mengantar, otoritas keluarga yang mengantar aduh. perseserahan misalnya ya, dalam yang seperti apa itu tanda tanya. Itu tanda tanya, itu Mm-mm. rata-rata tanda-tanda predator itu demikian. Nanti tiba-tiba setelah ia mendapatkan apa yang ia inginkan ya kabur. Begitu. Ya Ya, karena bukan Allah. Iya iya iya. bukan diawali dari dunia nyata saja tapi juga dari dunia maya. Begitu Bunda Alma. Ngeri banget ternyata Jadi ya. dampaknya tuh sangat 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 panjang sekali, namun memang ada dampak yang disesuaikan dengan situasi dari individunya. Begitu Oke, Bunda oke, Alma. oke. Mantap sekali ya, Ambo. Ternyata benar-benar ngeri ya. Dan selanjutnya, oke, perubahan perilaku apa yang Hmm, perlu diwaspadai oleh kita, para orang tua dan juga para guru bahwa, oh kayaknya anak ini jadi korban child grooming. mm-mm, mm-mm. Kalau masuk ke perilaku, perilaku itu adalah hasil dari bagaimana kita berpikir dan berperasaan. Berpikir misalnya yang negatif, berperasaan yang akhirnya jadi tidak nyaman, gelisah dan lain sebagainya, maka perilakunya pun akan sesuai tersebut. Misalnya anak gangguan tidur, gangguan Hmm, makan, kemudian sedih ya, 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 berlebihan, ya, ya. nah, kemudian emosionalnya unstable. Nah, perubahan emosinya yang apa yang drastis gitu loh. Dan hal-hal lainnya yang memang penurunan prestasi akademik. Nah, itu kita harus betul-betul kalau ada anak dengan tipikal-tipikal demikian harus sudah mulai deep talk gitu, harus didalami. Meskipun bukan karena itu saja banyak, namun ini tuh betul-betul seperti iceberg, betul-betul seperti gunung es yang terlaporkan sangatlah sedikit, sangat-sangat sedikit, tapi realita yang Ya terjadi Allah. banyak begitu. Oke, Iceberg oke. kan gunung es itu perumpamannya Alhamdulillah, ya Allah, benar 12% banget dan ngeri. 88% Bunda. Gitu. Jauh banget ya. Ya, Oke, 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 gimana oke. lagi Bunda Alma? Oke, selanjutnya, Mm-mm. nah, ini kebetulan Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Pangandaran ikut bergabung ya, Ambu. Saya izin Mm, masukin ke mm, room nggak apa-apa? mm. Boleh, 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 silakan. Ya, sebentar ya, Ambu ya. Ini beliau bertanya katanya Ambu sambil berjalan, eh, upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua supaya Mm, anak kita terhindar dari tidak jadi korban cyberbullying gitu, Ambu. oke. Mau dimasukin ke room atau langsung dulu? Enggak, beliau sedang ada keperluan. Oke, oke. Langsung saya jawab Langsung ya dijawab Bunda aja, Alma Ambu, ya. nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Oke, Iya, oke. iya. Nah, ketika bertanya demikian, kita ibarat kita sedang membangun rumah, Bunda Alma. Kita sedang Iya, membangun iya, iya. rumah, pondasinya harus kuat. Jangankan kita mau membangun rumah 10 lantai. Rumah 1 lantai pun kalau pondasinya tidak kuat, goyah. Jangankan kita ingin membangun rumah 10 lantai. Sedangkan anak-anak kita di luar itu, jangankan anak kita di luar rumah, Bunda Alma. Ada di dalam rumah pun, di dalam kamar gak tahu.
bisa jadi dia pun adalah korban dari child grooming itu. Karena bukan hanya Aduh, terjadi di ya, ya, dunia ya. nyata, tapi juga di dunia nyata. Artinya apa yang harus kita lakukan agar anak kita tidak menjadi korban, agar anak kita tidak menjadi objek dari predator adalah munculkan bahwa kita tuh figur yang menjadi safe place, tempat teraman dan ternyaman untuk anak-anak kita, sehingga kalau dia pun merasa tidak aman, ia langsung cerita apapun itu, Ya, 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 ya. everything pada orang tuanya. Ketika anak cerita, itu akan lebih mudah. Kita akan lebih mudah untuk masuk, kita akan lebih mudah untuk mencerna, kita akan lebih mudah agar anak itu mendapatkan insight. Nah, tapi kalau yang terjadi Hmm. sebaliknya, ada mistrust, ketidakpercayaan, anak tidak aman, tidak nyaman, ia akan berpikir sendiri, berperasaan sendiri, akhirnya jadilah perilaku. Dan ketika sudah jadi perilaku, akan kelihatan, barulah kelihatan sama orang tua. Barulah kelihatan sama orang tua, ini ada apa nih, ini. Padahal Aduh. itu sudah terjadi sangat lama. Misalnya pada itu sudah terjadi sangat lama. Jadi ketika ada apa yang dilakukan, memang kita kan preventif itu ada dua, Bunda Alma. Ada preventif yang tidak pernah, yang belum pernah terjadi sama sekali. Misalnya lagi ramai yang Mm-mm. child grooming, anak kita tidak Ya. tidak tidak pernah jadi korban, ya itu preventif. Preventif yang pertama. Tapi preventif yang kedua itu namanya preventif penal, di mana udah kejadian agar gak kejadian lagi. Hmm. Nah, Ya, ya, baru ya, ya, ya. kalau ternyata udah kejadian, maka kita harus melakukan langkah selanjutnya, namanya langkah kuratif alias penyembuhan. Ya. Bahkan langkah rehabilitatif yang sudah muncul ke dampak jangka panjang yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi Ya ketika bagaimana Allah, caranya, berarti betul kita harus sekali ya, ngeri, betul-betul ya ampun. melihat langkah preventifnya seperti apa, dikuatkan pondasinya, pondasi dari rumahnya itu seperti apa, sehingga anak merasa ada safe place, aman dan nyaman. Gitu. Oke, Gitu oke, mungkin oke, Bunda oke. Alma. Oke. eh Sikap apa yang harus dihindari ketika anak, naudzubillah min dzalik ya, Mm, ketika ada misalnya siswa atau siapapun yang sudah menjadi mm, korban child grooming gitu, supaya tidak memperparah traumanya gitu, Ambu. mm. Oke, sikap apa yang pertama? Judgment. Judgment. Oh, iya, 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 Nah, iya. dalam setiap langkah kuratif yang saya berikan dalam proses intervensi, itu dua konsepnya Bunda Alma. Kita validasi dulu ketidaknyamanannya, kita validasi dulu perasaannya, baru kita masukkan sugesti. Jadi kita validasi dulu bahwa kamu sedih, kamu marah, kamu takut, kamu kecewa, kamu bingung, kamu merasa rendah diri, kamu merasa bahkan ada yang korban child grooming itu dilakukannya oleh kakaknya sendiri. Kakaknya sendiri dan hingga detik ini orang tuanya nggak tahu. Alhamdulillah. Ya Allah. Karena satu kamar. Aduh. Karena satu kamar di usia yang memang sudah lebih dari 7 tahun. Nah, itu sampai berkata begini, Hmm. ambu saya merasa jijik dengan diri saya. Saya benci diri Hmm. saya. Saya merasa Ya hina, Allah. saya merasa kotor. Padahal kakak saya tuh kayaknya udah lupa dia tuh. Mungkin saya yakin udah gak lupa. Kakaknya tuh gak lupa, saya yakin. Cuma Iya, iya, nge-ignore iya. aja. Mm. Nah, jadi harus divalidasi Ya dulu bahwa ampun. memang perasaan dan pikiran yang ia sedang alami, entah itu negatif atau berkecamuknya seperti apa, itu alamiah. Nah, dan ketika kita Ya. sudah validasi, barulah kita masukkan. Setelah ia terima, kita masukkan. Mau sampai kapan kita berpikiran demikian? Kita berperasaan demikian? Kita Hmm. berperilaku demikian? Ya. Karena itu artinya kita akan semakin menyiksa diri kita semakin dalam. Hmm. Gitu. Jadi memang Iya, iya, pertama iya. Masya validasi Allah. dulu untuk kemudian kita bagaimana caranya korban ini, anak ini mendapatkan insight. Jadi hal yang harus dihindari itu langsung judgement. Entah judgement yang brutal atau judgement yang dalam bentuk kayaknya halus, dalam bentuk sindiran. Gitu mungkin Bunda Alma. Oke, 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 oke. Ya Allah, ternyata sebegitu ngerinya ya Ambu ya, child grooming itu.
Oke, ketika anak sudah menjadi Betul. korban, terus kita meminimalisir trauma gitu. Nah, Mm-mm, selanjutnya bagaimana peran nilai mm-mm, agama dan spiritualitas dalam membangun ketahanan mental anak, terutama terutama kami di sini kader Fatayat NU ya, pengen mm-mm, ada peran gitu dari segi nilai agama dan mm-mm, spiritualitas dalam membangun ketahanan mental anak gitu supaya tidak menjadi korban child grooming. mm-mm, mm-mm. Oke, kita mungkin sudah tidak asing dengan ayat Al-Quran surah Maryam 21 sampai Ya, 27 Bunda Alma. Ketika kala itu ya, Sayyidah Maryam yang merupakan salah satu perempuan yang sudah pasti masuk surga kata Rasulullah di titik yang kayaknya saya ya. capek, lelah, mau mengakhiri hidup saja. Ya Allah, jika hidupku akan begini-begini Ya saja, ya Allah. maka matikan aku. Nah, itu banyak klien saya Ya yang datang tuh dalam posisi itu. Allah. Dalam posisi yang ada bahkan tadi pas saat interview pada penelitian narasumber penelitian ada yang demikian. Kayaknya mati saja dan lain sebagainya itu udah gak asing. Maka dengan kondisi demikian tidak akan sama dengan korban yang memang dalam yang seperti apa kan ada ringan, ada sedang, ada berat atau seperti apa tergantung situasinya. Nah, jadi kalau di ranah spiritualitas tetap kita pakai ayat itu di mana Allah pun tidak menghardik. Allah tidak mengatakan, "Ya Maryam, kamu musyrik." Misalnya, "Ya Maryam, kamu tidak bersyukur." Tidak demikian. Tapi Allah menurunkan malaikat Jibril untuk kemudian menyampaikan la tahzan. Ya Maryam, Hmm. Ya, ya, janganlah ya, ya, engkau ya. bersedih. Silahkan engkau duduk di bawah pohon kurma, engkau goyangkan pohonnya, engkau makan buah kurma di sana, dan sebagainya. Nah, pokoknya hal demikian. Itu pun dari sisi spiritual yang terlihatnya kayaknya seperti apa, pada itu dari sisi spiritual yang memang dicontohkan langsung di dalam Al-Quran. Menyampaikan makna Iya, hidup, iya. hope gitu, harapan dan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan Allah akan senantiasa membersamai. Dan memang kita harus memahami ini bukan soal iman. Ini bukan Hmm. soal Iya, iman. iya, iya, Atau iya. lamun kita mah berarti Sayyidah Maryam pun tidak beriman. Nah, ini Iya, Sayyidah Maryam betul, kurang iman betul, sehingga betul, kumaha betul. sampai dalam Al-Quran hanya Maryam yang ada dalam Qurannya gitu ya. Maka poinnya adalah memang dari sana Iya, iya, iya. menunjukkan awareness bahwa semua itu ada ilmunya, semua ada ahlinya, dari mulai dari berbagai fase kehidupan, entah itu klasik atau kontemporer, entah dari kalangan di Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiut tabiin hingga ulama pun semua ada ahli jiwanya. Maka silahkan ke profesional. Hah, betul. Begitu mudah. Semua ada Oke, ahli jiwa. oke. Jangan malu, Buku-buku jangan yang kita gengsi ya baca untuk Imam datang ke Ghazali, Ibnu profesional. Sina dan lain sebagainya ya itu kan membahas kesehatan mental semua. Gitu Bunda Alma. Mantap. Ya, 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 Ambo. Wah, luar Wallahu biasa mantap a'lam. nih. Jadi, kalau di kampung kan masih kayak malu, gengsi gitu datang ke profesional itu ya Ambu. Jadi disangkanya teh kunaon gitu tah. Padahal memang butuh gitu Ambu. Karena kalau misalnya tidak ditangani oleh tenaga profesional, biasanya ditangani ke tenaga yang ya kan masih banyak ya ilmu-ilmu yang masih dipercaya di kampung itu. Ah, iya mah kudu dikaanukeun misalnya gitu. Nah, itu yang menjadi yang harus kita edukasi itu adalah seperti Betul. itu gitu. Oke, Ambu, mantap sekali Betul ini betul. dari Nah, mulai baru-baru uh, mm, sok mangga Ambu lanjut. Ini suara aku teh telat mm. kayaknya teh nyampainya. Oh iya ya. Soalnya baru ini Bunda Alma Heeh, baru aja karena menanggapi dari Bunda Alma tadi menyampaikan di kampung ya. itu masih ada ilmu-ilmu begitu ya. Baru aja yang Iya, klien yang betul. pekan kemarin yang hari ingat karena cukup cukup unik gitu ya. Dia mendapatkan Iya. pelecehan seksual pas semasa gadis. Dan Mm-mm. sekarang suaminya tidak tahu, memang tidak perlu tahu dan tidak harus tahu dan tidak boleh Iya, tahu. iya, iya, iya. Ya, terkait Iya, iya, tersebut iya. tidak boleh tahu gitu ya, karena kan itulah yang memang disarankannya. Cuma poinnya adalah hingga detik ini betul-betul kayak nightmare hidupnya, kayak mimpi buruk.
Hmm, Ya, akhirnya muncul ya Allah. gejala-gejala lainnya. Kecemasan, psikosomatis, GERD, asam lambung. Pokoknya udah datang tuh bukan kemana-mana, Bunda Alma. Udah datang ke dukun, iya. Katanya datang ke dukun yang Aduh, memang namanya di kampung tuh dalam kan. posisi ya pakai kopea, Ya, pakai sarung, tapi di pinggir-pinggirnya ya ada gambar Nyi Roro Kidul, kering, lain sebagainya. Allahumma. Pokoknya agak aneh lah pakai ramuan-ramuan apa dan sebagainya itu udah sampai ke beberapa dukun, sudah sampai datang ke beberapa dukun, kemudian tiba-tiba keluar paku lah, tiba-tiba keluar inilah itu dan sebagainya yang setelah diteliti ternyata ya itu yang bikinnya si dukun itu sendiri. Misalnya Bunda Allahu Alma tiba-tiba Akbar. ketemu nih si pakutnya di luar rumah, di belakang rumah, si dukun itu yang bawa dari rumah. Si dukun itu Allah. yang bawa itu dari rumah. Memang Sebetulnya ya. kan masalah Ya sihir itu jelas ampun. ada. Si sihir Ya, itu betul. jelas ada, Bunda Alma. Makanya kan ada penangkalnya juga jelas ada dalam Ya. Al-Quran, ada surat khusus yang membahas terkait tersebut. Cuma memang di kampung itu tantangannya. Tantangannya ketika ada masalah-masalah non medis itu kesannya dukun. Pada non medis ini Ya. ketika misalnya ketika ke dokter ternyata kata dokter menyarankannya rata-rata ke psikolog dan ke psikiater, tapi rata-rata ke dukun gitu karena mungkin kedukun Hmm. lebih ya wallahu alam sih banyak lainnya yang menjadi pertimbangan dan memang diakui atau Ya. tidak keprofesional itu masih sangat awam gitu masih sangat awam yang Iya, itu iya. menjadi tantangan ini soal Betul. publikasi Betul. sih meskipun sekarang Iya, iya. udah menjadi apa ya menjadi tren tersendiri malah Bunda Alma maksud tren tuh begini Mm-mm. bahkan tidak sedikit klien saya yang datang dia sambil sambil ngevideo ngevideo ketika proses konseling dan Hmm. terapi. Nah, itu kalau Iya, di iya, iya. kota udah yang sudah aware, akhirnya ia sharing pada yang Mm-mm. lain dan lain Iya, iya, sebagainya. iya, Tapi iya. memang itu masih menjadi Iya, iya, iya. tantangan dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Oke, itu Iya, mungkin Bunda ya Alma silakan boleh ampun. dilanjutkan balik. Ya, memang fenomenanya memang seperti itu ya, Ambu. Memang lagi hangat-hangatnya kasus yang berhubungan dengan spiritual seperti itu, Ambu, di sini tuh. Jadi, anak di Hmm, sekolah misalnya ada penurunan prestasi belajar, murung, sakit terus, orang tuanya membawanya ke hmm, dukun gitu. Itu bukan hmm, satu. Dan kami kan para guru BK itu suka ada hmm, komunitasnya ya, Ambu. Kita itu bincang-bincang sharing-sharing. Nah, sekarang itu memang yang sedang terjadi, terutama hmm, di daerah saya gitu ya, Ambu. Memang seperti itu hmm, gitu. Padahal setelah ditelusuri oleh kami gitu, para guru BK-nya, ternyata memang si anak itu contoh kayak dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari uh, ya yang seperti itu terus atau misalnya putus cinta atau apa gitu Ambu. Ternyata hmm, hal-hal yang seperti itu yang mungkin orang tua hmm, itu anggap iya mah kudu dikadukunkeun budak teh aya anu ngaheureuyan gitu. Bahkan sampai ada di suatu sekolah yang hmm, sampai orang tuanya tuh bawa orang pinternya. Bapak atau Ibu, mohon maaf, saya izin bawa ini katanya yang hmm. ngeganggunya dari sekolah gitu, Ambu. Oke, 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 oke. Oke, barusan agak luplep Bunda Alma. Apakah bagian saya yang Iya, iya, iya. berbicara? Enggak. Ya, enggak apa-apa. Gimana kalau sekarang kita open question ya, Ambu? Sesi tanya jawab. Oke, suara saya sudah aman Bunda Apakah Alma? kedengaran suara saya? Aman, aman. Suara aku aman nggak, Bu? Oke, kedengaran udah ada. Aman, Ada, aman. oke, oke, Suara oke. Bunda aman. Aman, aman. Oke, oke. Mangga kepada teteh-teteh yang mau Oke, nah bertanya, itu Bunda boleh. Alma betul. Hmm, ya silakan. Ayo ramaikan. Ayo, ayo. Teh Desi kemana ya ini ya? Ada Teh Lastri. Mbak Ika, ayo mau nanya. Ini ada banser, Masya Allah. Dan komandan barangkali mau bertanya. Orang masih single ini. Hmm.
Masya Allah, ini Teh Lasri lagi masak Silakan. kayaknya. Ngoseng-ngoseng ya. Oke, Ambu, Hmm, alhamdulillah ya materi dari awal sampai oke. akhir ini sangat-sangat Hmm, daging semua kalau menurut saya gitu ya. mm, Saya udah pengen membahas materi ini, kami mm, terutama dari Fatayat NU sebenarnya udah dari lama, bahkan Ketua PC mm, sendiri datengin aja Teh katanya ke mm, sini. Kayaknya kalau dalam waktu dekat belum bisa mm. Teh, aku Teh jawab gitu. Dikarenakan ya nanti kalau Amu ke Pangandaran, semoga waktunya pas. Insya Allah kami ingin bersua Aman, aman, aman. langsung secara tatap muka dengan Amu. Ngajak biar Mm. Amu ke Pangandaran deui gitunya. Kan enak kalau langsung. Siap, aman, aman. Ya, Mm. terima Gas, kasih gas. banyak pokoknya ya Ambu atas ilmunya. Bisa saya simpulkan bahwa ternyata shade grooming Mm. ini adalah sesuatu yang sepertinya sedikit ternyata banyak sekali seperti gunung es 12 Banyak banding sekali. 88. Mm. Ya, dan seperti yang tadi Ambu katakan bahwa Mm. ternyata kasus yang terlapor menurut data UNICEF ya Ambu itu adalah 1:5 untuk perempuan dan 1:7 Mm. untuk Mm. laki-laki. Adapun tadi hal-hal yang bisa kita upayakan sebagai orang tua maupun guru yaitu kita harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dan juga sebagai orang tua harus Mm. memberikan fondasi yang kuat dari rumah, memberikan kasih sayang yang full gitu ya Ambu, berarti Betul. kepada anak ya Ambu? Betul, Oke, ini betul. pertanyaan Ya. dari saya nih, pertanyaan dari saya. Eh, Ayah itu katanya Gimana, cinta gimana? pertama bagi anak perempuan. Nah, apakah Mm. benar setiap korban child grooming perempuan terutama ya Ambu itu adalah merupakan korban patah hati dari ayahnya. Apakah benar seperti itu? Kita pertanyaan apa isi hati sih? Oke, Bunda Alma. Fatherless ya. Oke, oke. Itu, Ya. oke. Oke, Bunda Alma, kalau kita berbicara penelitian yang secara langsung, secara kuantitatif memang saya belum membaca datanya yang ada korelasi secara langsung, secara kuantitatif. Tapi kalau secara Ya. kualitatif itu jelas. Kalau secara Hmm. kualitatif itu berbanding lurus, itu jelas berhubungan lurus bahwa memang ketika seorang anak perempuan yang seharusnya sudah cukup, sudah selesai bahkan mendapatkan cinta yang cukup gitu, tidak berlebih juga tentunya dari seorang ayahnya, maka ia akan lebih alarmnya itu akan kuat Bunda Alma. Alarmnya Oke, akan oke, kuat. oke, oke. Dia alarmnya Iya, iya, kuat iya. ketika sudah melihat tanda-tanda bahaya, tanda-tanda love bombing, tanda-tanda perhatian berlebih, Hmm. tanda-tanda oh nah begini-begini dia akan lebih sinyalnya lebih kuat. Bahkan dia merasa ya Oke. saya sudah full dari ayah saya. Saya mendapatkan ada klien Iya, di iya. mana Bunda Alma, ketika dia kasih sayangnya full dari ayah, itu gak mudah laki-laki masuk ke dia aslinya. Oh, Itu gak mudah betul, laki-laki betul, betul. masuk ke Iya, iya, iya. dia. Bahkan ketika ada laki-laki yang memberikan ini itu juga masuk, gak masuk. Artinya ia berpikir saya justru risih, saya justru gak nyaman diberikan perhatian Mm-mm. lebih. Saya justru begitu begitu begitu. Kenapa? Apa kapasitasmu? Apa maksudmu? Dia akan lebih logik, dia akan lebih Hmm. Iya, akan iya, lebih iya, iya. peka terhadap tanda-tanda bahaya. Karena ia sudah merasa cukup. Iya, 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 Tapi iya. sebaliknya, kalau ia kurang, ya ia akan haus. Ketika ia kurang, ia akan haus, haus validasi, haus kasih sayang, haus cinta, khususnya dari lawan jenisnya. Begitu, Bunda Alma. Oke. Oke, ini kan misalnya chat grooming yang Oke, delay ya. terjadi terhadap
terhadap Mm-mm. anak yang Mm-mm. fatherless itu misalnya sudah terlanjur terjadi. Nah, Ambu. Nah, misalnya kan si anak itu melakukan Mm-mm. terapi, sembuh. Apakah dengan sembuh dari trauma child groomingnya itu, Mm-mm. apakah si sifat bukan sifat rasa fatherlessnya itu sudah bisa sembuh Mm-mm. juga. Jadi nanti ketika sudah menikah, apakah tidak ada hubungannya Oke, dengan, mohon begini. maaf kan, mendapatkan cinta yang full dari suami sehingga dia tidak mudah lagi terhadap laki-laki yang lain, atau memang masih sama walaupun Hmm. sudah menikah gitu? Itu gimana, Ambu? Oh, oke, begini Bunda Alma. Kalau dalam psikologis bahasanya bukan sembuh, karena kan bukan disease, bukan penyakit, Iya, tapi iya, iya. bahasanya stable, stabil, gitu. Stabil, ya. Yaitu pertama dari segi bahasa tidak agar kita tidak menyangka bahwa kita tuh sakit gitu. Oh, Gitu. iya, iya, Jadi iya. kita tuh Betul, sakit betul, gitu betul, tidak. betul. Tapi ketika Betul, misalnya betul. kita ada trauma yang pada akhirnya rentan rentan trauma terhadap ayah yang akhirnya rentan menjadi korban child grooming dan ketika akhirnya proses recovery, sudah melalui proses pemulihan, sudah melalui langkah kuratif, ya dia akan lebih well-being. Dia akan lebih well-being. Hmm, Jadi bukan berarti luka yang ditekan oleh ayahnya itu tidak ada, tapi ia sudah merasa memaafkan, dia sudah merasa pulih. Ya kayak kita luka lu iya, iya, iya. ketik obatnya pas, ya udah lukanya tetap ada loh, bekas tetap ada, gak bisa hilang. Ya tapi udah gak Iya, perih, udah gak sakit. iya, iya, iya. Yang alhasil ia misalnya menikah. Dan ia ketika menikah ia tidak akan haus validasi pada suaminya. Dia tidak akan haus Iya, perhatian iya, pada iya. suaminya. Nah, karena tidak Iya, sedikit iya, yang iya. pada akhirnya fatherless itu menyangka bahwa yang nyakitinnya ayahnya tapi yang harus ngobati suaminya. Itu jaka sembung makan Hmm. pete Ibunda Alma. Ya, itu nyambung gitu yang nyakiti ayahnya Mhm. yang harus ngobati Mhm. suaminya. Nah, Iya, iya, begitu iya, pun iya. sebaliknya yang nyakiti ibunya yang harus ngobati istrinya. Sama aja Kak Sembung karena gak bisa yang harus mengobati dan itu ayahnya itu, tapi kita gak bisa kan ayahnya mengobati. Maka kita hanya bisa mengobati diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah merasa lebih pulih, sudah merasa lebih rilis, sudah merasa lebih stable, kita akan well-being, kita akan muncul kesejahteraan fisik dan psikologis, sehingga kita pun tidak mengandalkan suami untuk pada akhirnya Iya. memberikan hal yang di luar batas kemampuan suami. Karena Oke, sejatinya iya, 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 kalau iya, iya. fatherless rata-rata kalau belum bisa mengelola ya berlebihan nanti minta nuntutnya berlebihan pada suami itu Hmm. Bunda Alma. Iya, 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 betul, betul. Oke, Mm-mm. oke. Terima kasih, Ambu. Itu untuk anak perempuan ya, Ambu. Nah, ini Mm-mm. untuk anak laki-laki apakah sama? Apakah anak laki-laki yang menjadi Mm-mm. korban child grooming, apakah itu juga seorang anak yang memang kurang kasih sayang dari ibunya? Seperti itu, Ambu? Oke, koneksinya kayaknya los. Udah ada sekarang, Bun. Kedengar nggak? Udah ada. Oke, Udah ada. diulang lagi ya, Ambu ya. Oke, untuk anak Ya, laki-laki. jadi Ya, untuk anak ya, laki-laki. Ada sekarang ada, Bun. ada, Ada. ada. Oke. Nah, kalau untuk anak laki-laki itu ada perbedaan karena memang kadang-kadang bahasa cinta anak laki-laki dan perempuan berbeda. Mhm. Beda sentuhannya. Iya, Oke, suara saya aman? aman, 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 aman. Aman. Aman, aman banget. Oke, oke. Nah, misalnya nih dari segi sentuhan pun kalau perempuan itu ditenanginnya tuh yang nyamannya tuh di punggung, area punggung, tepuk-tepuk punggung. Mhm. Itu perempuan, ya. Iya. Tapi kalau laki-laki yang nyamannya itu area ini pundak. Area pundak. Di sana Punggung kan berarti di di sana belakang pun ya, kan Ambu ya? sudah jelas berbeda.
Iya. Punggung belakang, belakang itu perempuan diusap gitu belakang. Kalau laki-laki itu daerah pundak, pundak. Nah itu di sana pun ada hakikat, ada hakikatnya, ada makna filosofis Ada Bunda Alma. filosofi. Laki-laki itu Iya. ya yang kuatnya tuh ya itu, filosofisnya yang kuatnya laki-laki tuh ya harga dirinya yang nggak boleh terinjak-injak, harga dirinya. Masya Allah. Hmm. Maka kalau ia selesai, Bunda Alma sudah baca belum penelitian rata-rata laki-laki yang NPD bisa diawali Belum. dari kecewa pada ibunya. Yang Belum kan ya Allah, NPD Ambo lah kirim, Ambo rata-rata kirim. laki-laki ya. Iya, 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 Mm-mm. iya, iya, iya. Nah, intinya Kirim Ambo, ayo rata-rata kirim. rata-rata yang NPD itu kebanyakan laki-laki dibanding perempuan. Iya, iya, iya. Karena Iya. memang itu banyak kecewa pada ibunya. Kecewa pada ibunya, Hmm, tidak terpenuhi kasih sayang dari ibunya, dan lain sebagainya pada ibunya, yang padanya seperti apa. Termasuk itu juga rentan. Rentan menjadi korban juga, bukan hanya menjadi NPD, tapi rentan juga menjadi korban dari child grooming ini. Dari yang lebih otoritas, oke, yang ia ya. merasa itu ibunya, yang ia merasa itu dia nyaman di dekatnya ketika di love bombing misalnya oleh perempuan yang lebih usianya lebih lebih apa Dewasa. lebih atas gitu dibanding dirinya, ia begitu nyaman, ia begitu merasa aman, lebih dewasa. Tapi ternyata lama kelamaan ya sama-sama juga predator-predator juga, perempuan juga banyak juga yang di posisi demikian. Lama kelamaan ya malah kadang lebih-lebih Bunda Alma. Saya pernah loh ada klien yang demikian Bunda Alma. Dia korban dari ibunya, kemudian ia Mm-mm. pasti pasangannya itu pasti yang dewasa-dewasa. Pasangannya tuh pasti Iya, yang iya, iya. dewasa-dewasa karena mencari sosok ibunya. Dan ia berpikir, ah kalau nikah sama yang dewasa sama saya teh bakal diasuh. Dia berpikir demikian. Tapi realita, Aduh, aduh. perempuan lebih parah KDRT-nya Bunda Alma. Wow. Ada Ya ya seorang suami Allah. di KDRT oleh istrinya lebih parah. Lebih parah Fisik itu atau ketika istrinya betul-betul verbal merasa KDRT-nya? fisik, fisik, fisik juga, Masya fisik Allah. bukan hanya verbal. Itu Oh lebih my parah, God, ya Allah. lebih parah dibanding laki-laki ke perempuan. Tapi case yang Ya demikian memang Allah. jika dibandingkan dengan laki-laki ke perempuan tuh sedikit, sedikit. Apalagi yang dilaporkannya jauh lebih sedikit karena kan laki-laki kadang-kadang ya Hmm. malu lah ngapain Gengsi. dilaporin dan lain sebagainya. Mm. Jadi, Iya, 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 iya. gengsi. Jadi untuk laki-laki pun demikian Bunda Alma, cuma bedanya kan kalau apa ya? Bedanya itu di ranah bukan promosi, di ranah publikasi, di ranah ekspresi, di ranah mengekspresikan Ekspresi. emosinya yang itu kadang-kadang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau jadi korbannya jelas. Seperti data tadi 1:5, 1:7 artinya tidak jauh berbeda. Gitu Ini ada Bunda Alma, pertanyaan wallahu Ambu, alam bisawab. berujungnya bisa patriarki nggak ya gitu Gimana? katanya. Ya, ini ada klien saya di posisi hmm, udah terbiasa dengan bahwa suami itu di atas, perempuan itu di bawah. Demikian ya berujung itu orang tuanya demikian ya dia pun pada akhirnya patriarki juga. Patriarki yang betul-betul istri tidak ada celah untuk berpendapat. Padahal itu gak sunnah Rasul sama sekali. Waduh. Karena Rasulullah itu sangat Hmm. demokratis, sangat tidak patriarki. Rasulullah itu begitu didengarkan empat istri-istrinya, gitu. Baru kemudian Masya untuk Allah. kemudian mencari bermusyawarah gitu gimana baiknya gitu. Nah, jika ditanya berujungnya bisa patriarki, ya ujung-ujungnya pasti ada di titik itu salah satunya. Di antara dampak-dampak yang Oke, lainnya, iya, iya. ya bisa berujung juga ke hal yang demikian. Nah, kadang-kadang jadi over, jadi berlebih ketika tidak dulu. Kadang berpikir dulu saya tidak mendapatkan kasih sayang ini dari ibu saya. Kenapa sekarang pun sudah menikah saya tidak mendapatkannya? Misalnya, yang akhirnya cenderung menjadi lebih Iya. reaktif, tidak responsif. Aduh, Mm-mm. reaktif ya, Ambu. Ya Seperti itu mungkin Bunda Alma. ampun. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, ya Allah, Alhamdulillah ya Ambu, tidak terasa ternyata kita udah Mm-mm. mau 50 menit nih Ambu. Mm-mm. Dan ternyata memang ya zaman Ya. sekarang itu Masya Allah sekali tantangan kita Mm-mm. sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik luar biasa. Semoga Mm-mm. Allah mampukan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang Mm-mm. saleh dan juga salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Amin, saya amin, tutup amin, amin. closing statementnya dulu Ambu, closing statementnya terhadap uh, Ya. child grooming ini. Saya di grooming ya. Oke, barangkali di antara kita ada yang sebagai orang tua, ada pula yang sebagai korban, ada pula yang sebagai pelaku. Ya, di antara kita gak tahu kan, yang join di sini tuh kayak gimana posisinya. Tapi poinnya adalah Ya, ya. mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita dalam setiap langkah bahwa kita tidak akan pernah bisa Amin melakukan ya hal Allah ya yang Rabbal lebih dari Alamin. batas kemampuan kita ketika kita merasa entah kita menjadi seorang pelaku, korban ataupun kita menjadi orang tua, mudah-mudahan kita senantiasa Mm-mm. core-nya itu adalah mencintai diri kita. Ketika menjadi korban, Amin, amin ya ingatlah Allah. bahwa kita harus melalui proses recovery, kita harus melalui proses pemulihan yang mendalam agar kita keluar dari mental block, agar kita keluar dari zona tersebut. Dan andaikan kita sebagai pelaku, kita pun harus mencintai diri kita untuk keluar dari hal tersebut. Jangan menunggu semakin masuk ke jurang yang dalam. Dan ketika kita adalah orang tua, pelaku atau korban, mudah-mudahan kita senantiasa tidak letih, tidak lelah untuk terus-menerus mengupgrade ilmu sambil dipraktikkan pelan-pelan karena dari perubahan mikro bisa memunculkan perubahan makro. Dari perubahan kecil Ya, bisa menjadikan perubahan yang besar. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan sharingnya untuk PC Fatayat NU Pangandaran, untuk Mudama, untuk Ibu Tua dan untuk semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita semua. Mohon maaf jika dalam sharing ini amin ada ya Allah ya kata Rabbal atau Alamin. perilaku yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita bersua di lain kesempatan. Begitu mungkin Bunda Amin Alma, ya Allah ya Rabbal hatur nuhun, sinarang Alamin. hapunten, sehat-sehat semuanya ya. Siap. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada salam juga dari Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Pangandaran. Mohon maaf, beliau tidak bisa join karena memang sedang ada keperluan dan Waalaikumsalam. kendala sinyal. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ambu. Begitu Ambu. Sami-sami. Terima kasih Sami-sami sekali atas sehat-sehat ilmunya ya semuanya. Ambu, sangat Berkah Janatul Khoir. bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sangat bermanfaat untuk kita semua. Ini daging semua dan saya tunggu filenya Ambu yang tadi, yang penelitian itu, yang tadi yang NPD. Oh iya iya iya. Oke, insya Allah mudah-mudahan entah saya save atau enggak ya. Atau saya save di kepala aja. Entah nanti saya cek-cek lagi ya Aduh, Bunda ya. siap 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 siap. Terima kasih banyak Ambu, hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas Sami-sami. waktunya. Eh, saya izin tutup ya Ambu ya. Mangga Bunda Alma. Oke, terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat Fatayat Kabupaten Pangandaran yang sudah bergabung. Terima kasih Hmm, kepada seluruh yang sudah bergabung, yang bukan dari Fatayat, yang sudah membersamai kami dari awal hmm. sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Ambu. Oke, mangga di close Bunda Assalamualaikum. Alma. Oke, Ya. waalaikumsalam.